masih capek banget. Lah emang bener waktu itu lagi beres-beres pindahan tuh, sekarang kan diusir lagi gimana? Mungkin kalau aku terlalu banyak Dulu kalian juga kenal yang orang juga awalnya baik. kan aku gak baik ini, gak banyak apa. Kenapa tidak harus belajar dari orang yang lebih dekat dari dia daripada tahu dari orang lain, dan orang lain belum tentu yang namanya baik. Iya. Bisa jadi menyesatkan. Oke, betul. Gitu aja sih. Percaya pada pasangan. Ini apa yang dikatakan? Gue percaya pasangan tapi waktu Itu kan dulu bukan sekarang. Iya. Oke. itu kan sama orang yang jauh lebih di bawah dia usianya, tapi menurut aku Sorry, sebelum lanjut. Berapa sih usianya? udah nggak usah dibahas dulu. Usia kamu aja usia kamu. Kita kapan? Ricky berapa usia dia? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Bedu di Menunggu Bedu Maghrib. Sabar, semua pasti ada waktunya. Dan waktunya kita memperkenalkan sepasang muda-mudi zaman sekarang. Darah muda. Bukan itu lagunya. Muda-mudi zaman sekarang. Oh, maksud aja. Ini yang kedua kalinya ya aku di Iya, Aduh, betul. datang jadi bintang Sama tamu. siapa sih Kalina ini? Sama. Perkenalkan dong. Ini eksklusif loh di YouTube betul. Baru pertama kali Kalina mau membawa seseorang yang padahal dulu sama orang juga dekat tapi nggak pernah dibawa. Sekarang sudah dibawa. Sama yang Kamu waktu itu kamu nggak ada undang aku. undangan sibuk rumah baru dulu tuh beres-beres Bekasi dulu masih capek banget. Lah emang bener waktu itu lagi beres-beres pindahan tuh, sekarang kan diusir lagi gimana? Nah ini Kita jangan bicara ke sana, kita bicara di sini. Kita bicara yang sama-sama belakangnya Ki tapi depannya beda. Ini adalah iya, sama-sama belakangnya Ki tapi depannya beda. iya benar. Ini Rizky. Ricky. Iya, nggak boleh Rizky lah buat kamu. Nah begitu jadi Rizky. Kamu nggak boleh jadi Rizky buat kamu dia. Amin. Amin, gitu. Lu bagus ya, pinter ya. Salah diplesetin. Aku tahu namanya Rizky, tapi kan aku pengen dia tuh juga jadi Rizky Jadi buat Rizky, kamu. oke. Berkah ya. Berkah. Amin. Namanya Ricky. Dan bagaimana proses kalian bertemu sama Ricky? Oke, kita ketemunya itu Nih, setahun yang lalu. lucu sih. Jadi yang dikasih aja. Ya, Waktu kita itu ada acara ulang tahun salah satu stasiun TV. Terus aku jadi pacar dia ceritanya. Lu dipasangin. Iya. Terus Iya. mantannya dia juga ada yang lain lagi. Jadi kayak Jadi kamu ketemu emang dia udah mantanan ya? Belum. Belum. Jadi waktu itu pas ulang tahun salah satu stasiun TV, jadi saya dibikin gimmick aku selingkuh sama Ricky. Oh. Nah yang di sana selingkuh sama si yang satunya. Sama siapa? gitu. Dibikin sama-sama itu ya di Ceritanya. dibuat ceritanya ya, dibuat story-nya reality seperti gitu-gitu, itu. heeh. kita juga follow-followan tuh disuruh makin kreatif. Ih, itu mah gue yakin itu mah emang doa semua orang kayaknya. Enggak, jadi kita Enggak, follow maksudnya apa yang dibuat ceritanya tuh kayaknya mungkin ada orang yang tiba-tiba yang doa dikabulin banget lagi mati. Mudah-mudahan benar-benar kejadian. Kan kejadian. Tapi ada udah. Nah, Jadi, Kita jadi loh. kita nggak pernah kontekan sampai hampir setahun lah, belum setahun. Memang benar-benar cuma buat kerja doang, Dut. Terus WhatsApp dia DM ngucapin tahun baru di tanggal 5 Februari. Januari. Tahun baru tuh Januari, Oh, Bedu. nggak tahun baru Cina bukan. Emang mau Cina? gue juga pertama kali Oh, ngucapin bikin dia ngucapin Imlek. Oh kan? Gue tuh punya intuisi loh. Kalian tuh macamnya tahun baru Cina kan pasti kan? Enggak, tahun baru beneran. Tahun beneran. Kita Happy New Year, Kak. Cie, Nah, pas tahun baru Cina kalian kan jatuhnya pas Valentine tuh. Kongsi. Yes. Tapi itu waktu itu udah mulai deket pas yang itu. Cuma pas yang waktu dia pertama kali buat DM aku itu memang belum ada apa-apa. Belum ada apa-apa. Belum ada apa-apa. Karena selama ini kan dibilangnya katanya ada obrolan. kita dari video saya kita dari dia sebelum Karena divorce nggak ada. enggak. Ricky mengenal kalian itu seperti apa sih? Sosok kalian itu seperti apa? Ya baik aja sih. Ya gimana ya? Mungkin kalau aku terlalu banyak Dulu muji. kalian juga kenal yang orang juga awalnya baik. kan aku gak baik.
ini gak banyak apa aku kan gak banyak, maksudnya gak banyak kayak ngebual gitu dia begini, aku cuma bilang dia baik, dia bisa apa namanya Tiap dia manusia tuh baik. setiap manusia baik, dia bisa ngasih apa kita tuh ngobrol tuh nyambung ya, bisa koneksi Udah ngerti gitu dia. aja. Ujian udah pakai. Nggak bisa kegombal. Dia bukan tipe kegombal dia. Gak kayak lu ya, Dut. Gue juga nggak bisa kegombal. Bisanya? Ngegembel. Iya, dia pokoknya intinya kita kenal tuh memang sebagai teman dulu Dut. Ya emang orang-orang sebenarnya ada orang dari berteman, cerita, ngobrol, nyambung obrolannya gitu. Terus udah gitu sefrekuensi, ibaratnya tuh kayak untuk teman curhat dalam hal apapun tuh bisa Nyambung. gitu. Soalnya dulu tuh waktu awal-awal kita komunikasi dia kan lagi galau banget ya, dan Sampai dia aku tuh- ke psikolog. Aku tuh pengen ke psikolog loh, Ke Dut. psikolog, ya udah ngobrol lagi lah. Kita ini punya kemampuan untuk menjadi pendengar yang baik lagi ya pastinya. Gimana Pak? Kamu punya kemampuan untuk menjadi pendengar yang baik. Oh, iya. Akhirnya ceritanya dia, kamu dengerin. Pelan-pelan dia merasa lebih. Kayaknya gua ke psikiater kali ya. Kayaknya curhat sama Ricky kayaknya lebih. Gitu. Iya. Iya kan? Iya benar. Nah, itulah kelebihan Ricky berarti. Iya. Nah, kalau Ricky sendiri sih bisa ucap, kalau lagi suka begitu. Aku kadang modeling, kadang syuting. Kamu dasarnya mau model, basic model ya kamu ya? Oke. Syuting juga. Jadi akhirnya model ketemu model. Hmm. Bahkan model ketemu model. Kita kembali lagi di menunggu beduk maghrib. Sabar, semua pasti ada. Waktunya. Sama-sama kita sudah mendengarkan pendapat Ricky tentang Kalina. Wah, Kalina adalah wanita yang baik, ya kan. Pokoknya ada sesuatu yang dinilai lain di mata Ricky. Nah, kalau Kalina sendiri melihat Ricky itu seperti apa? Aku melihat sosok seorang Ricky dirasa kecil. Oh, ada nama lengkapnya. Ada nama lengkapnya, emang cuma lu doang beduk gitu ya kan? Jadi apa dia tuh kalau orang melihat katanya, ih ini kayaknya pacarnya sama berondong gitu kan, sama anaknya jauh lebih di bawah dia usianya, tapi menurut aku Sorry, sebelum lanjut, berapa sih usianya? dan nggak usah dibahas tuh. Usia kamu aja usia kamu. Kita kapelan. Ricky berapa usia dia? Usia Nah, aku, kalau cewek jangan tanya usianya, aku tersinggung kalau cewek tanya usia. aku saat ini 42 tahun ini. Kan kita sama seumuran. Iya. Udah dibalik. Dibalik. Waktu kamu 24. Berondong bener. Nah kan berondong Iya, bener. iya. Nah tapi maksudnya gini, balik lagi. Kalau lu beda 10 tahun, ini 20 tahun bedanya. Enggak lah. 18. 20. Hah? 18. Kita tetap 2 tahun lagi kan 20. Ya udah sih Dut. Udah aku ambil 18 dah. Udah jadi pasar ya. Iya. Ya, jadi tuh ibaratnya gini, orang banyak yang ngomong, ih kenapa sih kalian mau sama berondong? Kenapa sih gini? Kenapa tidak di saat kita bicara gini? Jujur ya Dut ya, bukan gua merendahkan atau apa, nggak usah menyebut nama siapa. Gue pernah berpasangan, aku tuh pernah punya pasangan yang diajak diskusi itu nggak nyambung gitu. Istilahnya dalam globalnya tentang kehidupan tuh gue nggak nyambung. Gitu. Tapi sama dia gue bisa ngobrol apapun sampai kasar ini, dari yang berantem sampai yang apa segala macam tuh kita bisa diskusiin gitu loh. Mungkin bisa dibilang dia tuh Temen. bagus dalam menteri kamu ya. Ya gitu. Jadi untuk Begitu. dan dia sangat mengerti aku tidaknya dulu belum sampai ke yang ini nih. Oh, belum. Jadi lagi muji kan biasa gitu akad cup gitu kan. Sudah tahu itu. Gak tahu ya, tapi beneran dia tuh orang yang di usia yang menurut kita yang muda juga gitu kan. Kita kan muda ya nggak Dut? Benar. Gitu juga muda. Nggak gitu. Terus udah gitu kamu tuh dia tuh orang yang bisa ngomong juga dan nggak pernah marah sih sampai saat ini sama aku. Biasanya gitu loh, wanita-wanita yang usianya matang, ketemu sama cowok yang bisa dikatakan jauh lebih muda, tapi bisa mengimbangi cara berpikir, cara berbicara, cara mengambil keputusan, itu kerasa kayak nyaman sama Iya. pasti dia langsung nggak berpikir umurnya, kayak seolah-olah tuh kayak sepantar, bahkan dia bisa jadi lebih tua gitu. Iya, karena gini, kan seumuran kita itu udah bukan mikirnya namanya kasarnya main-mainnya Dut Ya. ya gitu kan. Kayak lebih mikir untuk yang namanya mikir ke depannya apa bagaimana dan juga untuk hidup kayak gitu. Nah, sama dia tuh aku bisa nanti kita bikin apa ya? Kita mikirin untuk kerjaan tuh itu bisa. Oh, kamu udah punya goals bareng? Masalah goalsnya, Relationship.
apa? Ya, Jangan sekali ada goals banget. Ada lah. Boleh tahu nggak apa goalsnya untuk dalam waktu dekat ini? Contoh mungkin di konten dia. Dari pekerjaan Di dulu lah. pekerjaan, Kalau kita sekarang bikin sih beberapa pekerjaan hal Kalian ya. punya rencana untuk Pekerjaan. achieve barang di Bidang sebuah kerjaan. Betul. Kalau dalam hidup. oke, kerjaan apa tuh? Kerjaan Oh, banyak, ada beberapa sih, ada beberapa yang juga kan nggak mau disebutin dulu sekarang lah. Spoiler dulu ya. Oh, jangan Takutnya spoiler. khawatir ketika sebutin ada orang nggak suka jadi lagi ya. Iya, heeh. Baru syukurin kayak gitu. Berarti makanya kalau sekarang sih, wah itu dalam pekerjaan, tapi kalau misalnya dalam kehidupan, kita sekarang sih lagi nikmatin aja, kita jalanin dulu. Karena yang udah-udah kan dibilang terburu-buru, ya kan? Terus kalau untuk dia juga, dia biar dia lebih kenal aku juga. Begitu Sama-sama. juga sebaliknya. Kalau di akumulasi total kalian saling mengenal sudah berapa lama tuh berarti kalau dihitung? Kalau kenalnya dari hampir 1 tahun yang lalu, Tahun yang lalu. kurang lebih 1 tahun, tapi Dekatnya? untuk dekatnya kurang lebih 2 bulan. 2 bulan, berarti bisa dibilang kalian baru 2 bulan Kan masih ibaratnya hijau ya? masih itu banget lah gitu, masih benar-benar masih Soal jamu terus pentil. iya, kok agak gimana gitu Jamu. iya Jadi benar-benar. kalau jamu tuh kita juga orang Betawi kemarin tuh kalau jamu masih kecil disebut masih pentil kan? Iya, benar. Pentil jamu kan? Iya. 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 Tapi kita 2 bulan masa 2 tahun ya. Iya, berantem mulu ada Ini yang nggak sih, lebih banyak debat, dilewatin banyak gitu. banyak banget yang dilewatin. Ini pesan gue nih ya, gue juga pernah menjalin hubungan sama wanita yang lebih tua, usianya 10 tahun atas gue. Brondong, bro, lu pernah jadi brondong? Masa dia bang? Iya. Orang tuh pintar, terkenal, cerdas, secara finansial juga dia lebih kaya sama gue. Jauh lah gitu kan. Tapi dia sadar betul bahwa gue bukan tipe orang yang memanfaatkan dia, memanfaatkan ketekanan dia, memanfaatkan kekayaan dia. Gue bukan tipe orang seperti itu. Dan ketika dia suka sama gue seperti itu, cuman gue gak suka sama dia ketika dia sudah mulai mengontrol gue. Ingat, gue laki-laki, gue akan jadi imam buat lo jangan coba kontrol hidup gue gitu. Maksud gue, peran gue harus ada di atas lo. Artinya lo harus ikut gue mau ikut lo. Kalau aku Jadi biasa gitu tuh. maaf banget. Kalau yang usia lebih tua tuh biasanya Iya. tetap mendominasi, akhirnya hubungan jadi patah. Nah, kalau aku nih, ini dari aku ya. Entah dari dia bagaimana. Kalau dari aku, yang aku suka dari dia tidak merasa aku gurui. Kayak misalkan aku kan kayak tadi gitu, kita masalah pekerjaan, masalah apa, ada hal yang mungkin dia tidak tahu. Aku bilangnya nanti kamu coba gini, kamu gini. Yang aku tahu, aku memberikan masukan ke dia. Nah, kalau kamu dia gimana? Aku Ya. merasa menggurui nggak sih? Aku sih lebih tepatnya tuh kayak sharing sih kita. Saya tanya. Kira-kira ini aku nih kemarin gimana nih, kalau di sini gimana, ini gimana, dia kasih tahu. Oh, kamu tuh lebih tepatnya begini. Karena aku juga beberapa kali dengar cerita dari dia yang udah masa lalu dia lah. Dia kasih masukan ke pasangan dia itu, kata-kata tuh pasangannya tuh nggak mau menerima masukan dia gitu. Rasain guru ya, aku mencoba buat belajar di sini. Oke, sebenarnya dia sama pas yang dulu tuh salahnya di mana sih? Aku coba mendengarkan aja masukan-masukan dia. pelajaran buat. Tapi akhirnya apa yang aku kasih tahu kamu, pas kita di realitanya bisa bagus Iya, nggak? karena aku berpikir positif. Apa yang dia kasih masukan gak aku jadikan sebagai dia kayak kesannya kayak dia nyetir aku gitu, tapi kayak saran gitu, masukan. Udah aku jalan. Setelah dijalanin itu emang bukan untuk seperti itu. Tapi yang untuk kemungkinan juga sih ya, ada beberapa momen, ada beberapa, tapi bukan di pekerjaan, mungkin di kehidupan sehari-hari atau apa. Aku juga kadang sempat merasa kayak kita dibilang sama berdua kayak wah disetir apa gimana, dengan cara aku mengambil keputusan, dengan cara aku berpikir emosional apa gimana. Kadang juga disetir, tapi aku pikir-pikir lagi sebenarnya dia ngomongin semua untuk kebaikan kan. Tinggal dibesarkan lagi aja. Ini cuma perbedaan gender doang. Betul. Dia perempuan, aku laki-laki. Betul. Nah makanya kayak gitu Dut, kalau aku kan ibaratnya gini, aku tipe orang yang, makanya tadi aku bilang untungnya dia itu selalu berpikirnya bukan berpikirnya ke negatif dulu, ya ke positif dulu. Jadi kayak misalnya aku tahu, kamu tuh tahu nggak sih, kamu tuh tadi begini, kamu tuh gini, udah tuh nanti kamu harus gini ya, kamu tuh harus begini. Karena aku bilang gini Dut, apa yang aku kasih tahu ke kamu sekarang, bukan kamu tidak akan rasakan saat ini, tapi akan kamu pas misalkan 5-10 tahun yang akan datang, oh iya ya ternyata apa yang dikasih tahu kalian itu benar ya, nggak akan terwujud saat ini gitu loh Dut. Jadi maksudnya, kalau kita kan udah ngelewatin asam garam semua segala macam ya Dut ya. Jadi Asam garam udah lewatin, iya, lumpur. ada segala macam gitu. Udah, nah kalau dia maksud aku nih, mungkin terlalu dini untuk dia belajar, tapi kenapa tidak harus belajar dari orang yang lebih dekat dari dia daripada dia tahu dari orang lain, dan orang lain belum tentu yang namanya baik. Iya. Bisa jadi menyesatkan. Oke, betul. Gitu aja sih. Percaya pada pasangan. Ini apa yang dikatakan? Gue percaya pasangan tapi waktu
Itu kan dulu bukan sekarang. Iya. Oke, baik. Belum buka. Iya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Tetap di Bedug Maghrib. Sabar, semua pasti ada waktunya. Kalina, Ricky. Ya, Kalian bener. ya itu tadi kan selama ini kan goals-nya baru pada pekerjaan. Goals secara relationship nih akan dibawa kemana nih? Mau dibawa kemana hubungan kalian? Kalau dari nih jawaban dari aku ya, Iya. jawaban dari dia nggak tahu ya. Kalau dari aku setiap memiliki pasangan pasti pinginnya serius ya, gitu. Karena kan apalagi sekarang usia aku udah segini dulu ngapain lagi kan. Betul. Tapi dengan pelajaran-pelajaran yang dalam dari kehidupan aku sebelumnya, pasti kan lebih hati-hati. Nah, Pasti istilahnya masih pasca trauma lah gitu. nah, tapi makanya aku sekarang kayak gini, lebih mengenal Ricky dulu siapa deh, ibaratnya kayak gitu, lebih mengenal Ricky seperti apa, sikap dan sifatnya dia, dan juga kita jangan hanya untuk tahu yang manis-manisnya aja deh. Kamu juga harus tahu yang pahit-pahitnya siapa aku, jeleknya aku, baiknya aku. Ibaratnya kalau orang melihat kelebihan orang pasti akan senang, ya kan? Tapi kalau belum tentu kekurangan orang bisa terima. Nah, aku pengen dari Ricky itu juga bisa melihat kelebihan, tapi bukan hanya kelebihan, kekurangan aku juga. Nah, sekarang aku tuh kasih tahu dia juga banyak banget kekurangan aku. Apakah dia bisa sanggup? Kalau misalkan memang insya Allah tuh memang udah Kalina jodoh tuh nanti Ricky gitu. Dan aku pengen terakhir udah capek duit gitu. Dan juga maksudnya jangan nanti dia kaget, kok ternyata Kalina begini ya aslinya, kok ternyata Kalina begini aslinya. Aku nggak mau juga nanti dia menyesal juga gitu. Oke. Jadi lebih baik dia tahu aku. Kalau lagi gimana? Mau dibawa kemana? Aku selama punya pasangan dari dulu nih ya, itu tuh aku nggak pernah mikir untuk kedepannya bakal ke jenjang yang seperti apa gimana, karena bagi aku tuh prinsip hidup itu seperti kita ngejar ayam, semakin kita kejar pasti bakal lari, ya kan? Tapi kalau dikejar ke kandang pasti akan masuk kandang. Oh, arah mau kejarnya harus kamu ubah. Cara ngejar ayam jangan di tempat terbuka kamu kejar ya dia kan ada terus. Tapi kalau kamu ngejar, kamu arahkan kepada sebuah target ke kandang, kejar lama-lama dia masuk kandang, tinggal tutup, masuk dalam ayam di kandang. Tapi kan beda sama pasangan. Oh iya, iya. Karena menjalin hubungan sama pasangan itu ibaratkan kita dalam sebuah ladang yang besar gitu. Iya betul. Ya kan? Jadi random gitu, kita nggak bisa kita mau nyindir begini, mau nyindir begini. Apalagi kan ladang yang besar banyak ayam juga kan, begitu kejar ayam set, itu keren. Wah, ayam mana yang mau kejar? Untuk aku pribadi sih dari dulu tuh jadinya kesimpulannya aku nggak pernah mikir ke depan dan aku nikmatin prosesnya. Nah untuk sekarang aku yang sama Kalina itu juga kita lagi nikmatin prosesnya, kita saling mengenal, dia bilang kan dia tahu kekurangan aku dan aku tahu mungkin kekurangan dia juga, kita saling melengkapi, kita saling menerima deh, belajar untuk menerima aja dulu. Masih melibatkan antara kalian berdua aja, belum melibatkan keluarganya. Belum bahkan dari awal juga pas kita teleponan awal tuh kan dia bilang kamu udah rencana nggak sih buat bawa aku ke orang tua adik lagi gitu. Gue bilang oh mungkin aku butuh waktu dan aku belum kepikiran ke arah sana. Ya udah, dia juga bilang oh ya udah kayak gitu. Ya gitu sih. Seberapa beratnya kamu bawa Kalina ke orang tua? Kan dari Sebenarnya nggak apa-apa sih dan dia ada urusan kok sekarang. Lo udah kurusan apa maksudnya? Dan bapakku juga sempat udah telepon sama dia, tapi cuman komunikasi nggak banyak sih. Saya hello. Sampai perkenalan secara personal ada walaupun belum telepon. Ya. Baik-baik aja semuanya. Enjoy kok sebenarnya kita ngejalanin ini semua. Kalau aku sih gini Dut ya, tergantung. Kalau sekarang lebih berhati-hati, lebih mengenal kayak tadi aku bilang. Tapi untuk kedepannya kalau sudah serius, itu tergantung dari laki-lakinya ya nggak sih. Masa gue yang melamar dia, ya kan? Terus udah ada masalah. Siti Khadijah melawan Nabi Muhammad itu. Iya sih, cuma Kalau maksudnya. emang kamu yakin ya. Nah makanya sekarang kan aku lebih yakin dulu. Jadi jangan sampai di kesana kayaknya pernikahan itu menjadi sesuatu yang kayak cuma pengen jadi pemberitaan aja, nggak mau Dut gitu, udahlah gitu. Dan juga aku juga kan harus ngobrol bersama Aska kalau misalkan memang udah sampai yang keseriusnya banget gitu kan, aku harus nanya persetujuan anak aku, apakah memang Aska setuju sama ini atau gimana gitu kan. Oke, ini kan kita sama-sama tahu ya, karena ini kan juga sudah menjadi pemberitaan ya. Apakah pernikahan yang akan kalian lakukan adalah pernikahan resmi sah secara agama dan negara atau hanya secara agama aja?
Kayaknya kita belum kepikiran sampai ke Kalau seandainya akan terjadi, kalau seandainya ya pasti aku mau sosial negara dong. negara tercatat sipil ya. Iya, karena aku yang pertama kali dan prinsip aku tuh sekali seumur hidup kayak begitu. Dan aku dan itu juga sebagai pembuktian Iya, kalau aku sama dia serius. serius. Betul. Karena kamu yang pertama kali nih ya. Yes. Dan ingin menjadi yang terakhir juga dong Mas Gedo. Iya. Itu udah prinsip sama Itu salah satu prinsip seriusan yang dicatat dalam sipil. Harusnya curiga waktu sentuhan ini. Nah, oke, terima kasih sudah datang sama. Kok penutupnya kayak mana tuh? Itu harusnya bisa ada bukti kalau dia adalah salah satu cowok yang serius dan mau bertanggung jawab. Karena tercatat ya secara negara. Amin. Ya mudah-mudahan apapun yang kalian hadapi sekarang, apapun yang kalian jalani, prosesnya kalian bisa menikmati dengan baik. Dan ujung-ujungnya juga mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik juga. Amin. Apapun yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah yang terbaik untuk kalian berdua. Dan mudah-mudahan tidak ada yang saling menyakiti antara kalian berdua, tidak menyakiti siapapun. Intinya itu adalah hidup kalian berdua. Silakan dinikmati. Kamu dari tadi mau ngomong bahasa Inggris sama sikap gitu. Udah pede. Makanya aku. Terima kasih ya udah hadir. Makasih ya, Dut. Makasih loh aku udah diundang di kanalnya Bedu yang kedua kalinya. Iya, kedua kali. Berarti ada ketiga keempat lagi kan? Insya Allah Insya Allah. beda program lagi nanti. Amin. Tiba-tiba kamu sudah menjadi Nyonya Ricky, menjadi Tuan Kalina. Gimana? Buat kalian bisa itu kan ada gitu konsepnya. Iya, Kalina Ricky, ya kan? Iya. Oke, terima kasih Kalina dan Ricky. Sukses buat kalian berdua. Makasih. Jangan lupa sukses terus menunggu Bedu Maghrib. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.